Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulul amin sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Sungguh telah beruntung orang-orang yang selalu mensucikan jiwanya. Dan merugilah orang-orang yang selalu mencemarinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah subuh yang insya Allah diberkati. Ada 3 tetes madu ditinggalkan Ramadan untuk kita. Jangan pernah kita abaikan yang 3 tetes ini. Walaupun hanya 3 tetes, tapi kapasitasnya dapat mengantarkan kita kalau umur kita panjang sampai Ramadan yang berikutnya. Ini 3 titiknya. Tapi setitik itu dilawikan kecil orang awak. Apa itu? Yang pertama, seliar apapun nafsu kita bisa dijinakkan, didewasakan, sehingga bagaimanapun dia merengek-rengek, meminta dipenuhi syahwatnya, tapi itu kita tahan. Akhirnya kita berhasil melaksanakan puasa Ramadan itu sebulan penuh. Tidak ada orang yang mati dia puasa. Tapi yang mati bulan puasa ada. Tapi bukan puasa yang membunuh. Ya, jadi bagaimanapun puasa itu tidak ada yang mematikan. Malah itu malah menghidupkan. Ini tetesan yang pertama. Di barayul kaliannya nafas surang. Dengan puasa ini bisa dijinakkan. Itu maka Nabi dalam riwayat Ibnu Mas'ud mengatakan kepada para pemuda, ya ayuhas syabab, hei para pemuda, mana di antara kamu yang sudah punya kemampuan untuk menikah? Maka segeralah kalian menikah. Bagi yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Di puasa itu terapi yang paling baik untuk mengendalikan nafsu yang bergejolak itu. Tidak ada yang lebih daripada itu. Lalu tetes yang kedua, sekotor apapun jiwa kita bisa ditazkiyah, disucikan dengan melalui puasa ini. Ya, yang kotor itu bukan saja di luar, tapi yang lebih berbahaya lagi adalah kalau di dalam. Bagai paralon, kan tempat awak paralon. Pernah Pak mencelik paralon kan? Bila yang masuk ke dalam paralon tadi itu kotor, tercemar, maka yang keluar darinya nanti akan kotor juga. Yang membahayakan itu adalah endapannya. Tak sado keluar situ lihat dah. Ada mandoknya di paralon tadi. Nah, endapan itu yang sangat berbahaya. Ya. Jelasnya begini.
Jika aliran yang masuk ke dalam hati kita melalui pipa-pipa peralon-peralon indera kita kotor. Ya, melalui matu awak jelalatan, matu keranjang mbak orang awak, tak boleh nampak cilak. Ya enggak? Melalui telinga kita masih doyan suka mendengarkan gosip-gosip murahan. Ya, melalui mulut kita, lidah kita masih suka mengomong asal bunyi. Itu masuk dia ke dalam hati kita. Dia mengendap ke dalam itu. Enggak, itu yang lebih berbahaya lagi. Makanya puasa yang efektif, yang punya daya tangkal yang baik itu adalah puasa bukan hanya sekedar puasa lahir saja. Tapi hendaklah kita menaikkan level puasa sebagaimana belum puasa dulu kami sampaikan kepada puasa batin. Enggak, kalau senggol lahir, senggol itu sabinya. Tapi kalau dinaikkan maka akan tersaring itu. Makanya yang dipuasakan itu bukan hanya sekedar menahan lapar, minum dahaga, tapi yang lebih dari itu menahan pandangan mata kita, menahan telinga kita, menahan mulut kita, semua anggota tubuh kita dari melakukan kesalahan-kesalahan dosa. Jadi kalau itu barasiah masuk ke dalam hati wa, tidak tinggal di dalam tu kotoran. Itulah yang diselesaikan oleh ibadah puasa. Ini tetesan yang kedua. Lalu tetes yang ketiga, sebebal apapun ego kita, baraju ke MPO-nya awak. Tidak. Itu dapat dicerdaskan, ditundukkan dengan cara mempersempit salurannya dengan berpuasa. Dengan banyak bersolat, ya, bersujud, ya, banyak tilawah, kemudian banyak pula berzikir. Lah barari puasa meninggal awak. Lah 20 hari kini barangkali tak salah ambo. Lah lapai puasa bulan puasa yang pergi, bulan Ramadan yang pergi, tapi yang ibadah-ibadahnya tetap tinggal bagi kita. Di Ramadan lapai, tapi yang puasa tinggal Pak. Malah lebih banyak lagi puasa di luar Ramadan ini daripada puasa Ramadan. Mana banyak puasa sunat pada puasa wajib. Itu makanya Nabi mewanti-wanti kepada Abu Hurairah, ya Aba Hurairah, sedapat-dapatnya hendaklah Anda berpuasa 3 hari saja dalam 1 bulan. Orang dulu menggalis, lain orang kini Pak. Kalau galih orang sesuatu, galih syariat, galih agama, nan manjua nak murah, nan membali nak mahal, aneh. Tapi kalau galih na dok ini, jaga yang dok ini kok, justru nan menjualnya nak mahal, membalinya mago nak murah. Makasih ambo tu menyampaikan contoh itu. Ketika ditawarkan oleh Nabi, sedapat-dapatnya hendaklah Anda puasa 3 kali dalam sebulan, nyuago kawan tu. Ambo bisa lebih pada itu Rasulullah. Hebat tak tu? Nak turunan barang kau dan nyanyian. Ambo bisa lebih pada 3 hari itu, mengati 3 hari. Apa kata Nabi? Kalau kamu bisa lebih dari itu, puasalah kamu Senin Kemis. Jadi asal muasal puasa sunat ini hanya 3 hari itu. Ya, itu puasa Nabi Adam. Cuma gara-gara apa? Puasa Nabi Adam itu 3 hari dalam sebulan. Lewat Sayyidina Ali di depan rumah Nabi. Lalu dipanggil oleh Nabi. Ali ke sini. Ini ada Jibril menyampaikan salam kepadamu. Rupanya malaikat Jibril sedang mengantarkan wahyu kepada Nabi. Alaikassalam wa alaihissalam kata Ali. Untuknya salam dan untuk kamu juga salam. Mampirlah, duduklah dekat aku ini. Nah, duduk. Ini Jibril menyampaikan kepadamu supaya kamu
melaksanakan puasa sunat 3 hari dalam 1 bulan. Hari-hari apa saja itu ya Rasulullah? Coba tanyain ke Jibril itu hari ya. Kata Nabi, yaumal bid, hari-hari putih. Hari-hari putih, hari-hari tarang bulan. Tanggal 13, 14, 15. Kecuali nanti di bulan Ramadan je bulan haji. Kalau di bulan haji tidak bisa mulai 3 balik dah. Sampai balik mulainya. Karena 3 balik masih hari tasyrik. Adam ketika diturunkan ke muka bumi ini menghitam wajahnya, menghitam seluruh tubuhnya. Lalu dia bermohon, bagaimana tubuhku ini tidak seperti layaknya dulu waktu aku masih di surga. Maka disuruhlah dia melaksanakan ibadah puasa itu oleh Jibril. Puasa hari yang pertama sampai 3 badannya tu mulai pulih kembali putih. Itu mangko puasa putih namanya, itu asal muasalnya. Jarang dibaca orang tu. Yang kedua, hari yang kedua, penggal yang kedua putih sampai 2/3. Puasa hari yang ketiga seluruh tubuhnya kembali pulih seperti mana sedia kala waktu dia bersenang-senang hidup di dalam surga. Itu asal muasalnya. Dan di awak puasa putih itu dia berpesan, kecil ustaz tu petang kok puasa putih aku putih awak kok hitam je dan sampai kini. Nyenak tu awak berlaku dapat itu kasus itu. Kasus itu tidak satu orang dapat. Sama jujur seorang pelacur memagi minum nanjang masuk surganya. Itu wak cubola minum nanjang masuklah surga wak. Tak. Itu kasus. Hanya untuk dia berlakunya itu bukan untuk semua. Untuk semua. Cuma yang ditunjukkan di situ dan diajar Tuhan kawak kasinan. Jangan kita meremehkan amal ibadah sekecil apapun. Itu maksudnya. Jangan pernah meremehkan ibadah walaupun ketik. Ketik dah bahas. Kita tidak tahu mana di antara ibadah yang kita lakukan itu yang membuat Allah cinta kepada kita. Begitu sebaliknya. Jangan pernah meremehkan dosa kecil. Ya, termasuk itu dua yang disembunyikan Allah di dalam hadisnya. Disebutkan oleh Nabi lewat Abu Bakar Siddiq, ada 6 yang disembunyikan Allah. Ya, yang pertama itu Allah sembunyikan keridoannya, kecintaannya kepada hambanya yang taat. Arti itu kayak, ndaknya pacalian itu adalah sayangnya kurang yang taat kodang. Malah kadang-kadang rancak tidak taat pada taat. Bangku itu lebih senang hidui orang yang tidak taat, yang tidak pernah sembahyang tu. Dia tidak pernah puasa tu, senangnya lebih banyak aratonya pada orang yang taat kok. Malah semakin taat, semakin merasai, semakin kena uji, semakin macam-macam cobaan. Sehingga orang berfikir dan masalah itu, rancak tidak taat, benar awak beragama, aku merasai di wadah. Ya tak? Padahal ketaatan itulah yang membuat dia diuji. Diuji itu untuk menaikkan tingkat level kita, level keimanan kita. Jadi hendaknya pacalian dek Tuhan sayangnya ke orang nambah dan orang apa? Orang yang taat. Sebaliknya Allah juga tidak memperlihatkan marahnya, murkahnya kepada orang yang maksiat. Sehingga tak kecuh orang yang maksiat. Kalau you salah perbuatan nambah, baang kau nak ditegurnya oleh Tuhan. Baang kau nak dapat bala mo. Baang kau nak kena ganti apa? Ya, sehingga berkekalanlah dia di dalam maksiatnya itu. Jadi tujuan Allah menyembunyikan itu supaya kita jangan meremehkan amal walaupun kecil. Di dalam sakete itu tak sangkuinya, karenanya hati Tuhan mencari apa? Barat tu pelacur, ya enggak? Prostitusi, ya. Namanya kini PSK. Ya, sebanyak itu dosanya, tapi dalam hatinya ada terbesit kasih sayang walaupun itu hanya kepada hewan. Ya, dicaliknya anjing kelitaan awi
Ia jauh di bawah 7 sepatu dibuat ia ko kata, digigit sepatu kata. Jadi Bapak sekalian, itu tujuannya. Jangan pernah kita remehkan. Yang kecil itulah yang biasanya yang menyandung kaki kita. Tak ada orang terpanduk di tonggak, terpanduk di batu gadang. Tak ada. Hanya kerikil kecil tapi fatal. Kasus juga menyebutkan seorang wanita mengurung kucing, ya karena memakan masakannya sampai mati kucing yang kelupu mengeluhan masuk neraka. Padahal dia sangat taat wanita itu. Ya, itu kan kecil itu kesalahannya. Kucing tidak apa-apa. Ya enggak? Itu. Bapak Ibu sidang jemaah muliakan Allah, kita teruskan. Sebebal apapun ego dapat dicerdaskan, ditundukkan dengan cara mempersempit salurannya. Jadi bulan puasa lapai nan puasonya tetap ditinggal. Bulan puasa nan pai tapi nan tilawahnya bacaan Qur'annya tetap ditinggal. Iko pun diago jadi orang galeh Nabi ko. Kecik Nabi lanjutan hadis tadi. Sedapat-dapatnya hendaklah Anda mengkhatamkan Quran ini 1 kali dalam 1 bulan. Kami bisa labih pada itu Rasulullah nyago. Nyunaian kata. Tak nyuturun tu. Kok 2 bulan baar Rasulullah. Tak itu sih tahu dah. Kami bisa lebih dari itu Rasulullah. Kalau kalian bisa melebihi itu, khatamkan Quran ini sekali dalam 20 hari. Kami bisa lebih dari itu nyago juga leh kok. Begitu aku orang dulu kalau terhadap amal-amal ibadah untuk akhirat. Tak sama je kini dah. Itu kan sunat memang ada kerajaan tu. Itu orang kini Pak. Orang dulu semakin dibedakan antara yang fardu, yang perdu, yang wajib dengan yang sunat, semakin banyak amal ibadahnya. Orang kini tak, semakin tahunya bahwa itu sunat naik kerajaannya dah. Itu kan sunat. Mengana kerajaan. Ini wajib sekolah kerajaan. Ya, itu bedanya. Jadi kalau kalian masih mampu lebih dari itu, kata Rasulullah, kalian khatamkan Al-Quran ini 2 kali dalam 1 bulan. Nyuago coba dulu Pak. Saya lebih dari itu, saya bisa lebih dari itu. Kecik Nabi, jangan sampai kalian mengkhatamkan Quran ini kurang dari 4 hari. Sampai hari. Tapi dalam riwayat ada 4 orang sahabat atau umat Nabi yang pernah mengkhatamkan Quran dalam 1 rakaat salat. Kan anu gitu, Allah carut, carut tak? Ya tak? Begitu hebatnya orang dulu itu beribadah. Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan Allah, akhirnya ditetapkanlah bukan seperti itu. Anan kini kau bertanya lawak. Si anan mencoba menamatkan Quran kau sekali sebulan. Ya tak? Sana sekali. Kecik Nabi tadi, kamu khatamkan Quran ini sekali dalam 1 bulan, tapi jangan sampai tidak khatam 3 bulan. Itu stopnya. Di artinya apa? Sekali 3 bulan khatam wadaknya. Di negari kita, kok kena ganji ya Pak? Jangan kena awak kebanyakan kok. Guru mengaji sih nak khatam Quran dah. Aneh tak? Guru ngaji, guru Al-Quran, tak khatam Quran. Anak-anak diaraknya ilmu dia ke kota aku untuk khatam Quran, ini tak khatam Quran. Bah mengko tak khatam Quran. Nyu membaca Quran dan diajan tu, saya lain tak baca ya. Ya. Dan nyu ajan tu saya nyu ajannya. Dan lain tak baca. Jadi tak ada untuk dia, tak ada. Untuk orang saya sadar. Ya tak? Ni maaf Pak, mau dimampu kecien kok. Ya. Kemudian memang aneh di negara kok. I'tikaf. Masa orang tinggal di masjid dak i'tikaf? Aneh tu ndak? Di negara kok ada waktunya. Di tempat lain tak ada. Ya, tinggal di masjid tapi ndak i'tikaf. Bangku sudah sembahyang tu bersapi masuk kamar, masuk bilik. Orang jauh-jauh datang sampai i'tikaf ke masjid, itu dalam kamar. Dalam kamar tu ndak masjid itu kamar masjid namanya. Ya enggak? Itu banyak yang aneh-aneh. Kecil orang sesu ama nyu mengalih periwak tapi betanak itu mingkah. Itu artinya tu. Masya Allah. Itu yang kejadian.
Di 3 madu Ramadan ini bisa kita pertahankan. Dengan cara apa? Ini caranya ditunjukkan Tuhan tadi. Puasa itu teruskan puasa Ramadan itu dengan puasa-puasa sunat. Tarawih nendak do. Tapi sembahyang malam ndak nyoba di Ramadan. Di mana banyak sembahyang qiyamul lail pada tarawih? Banyak qiyamul lail. Hitungan sampai sebalik itu ndak batas itu, Pak. Itu bukan batas. Itu menunjukkan banyaknya. Bukan sampai di situ. Rabi'ah al-Adawiyah salat malamnya 100 rakaat. Padahal nyo budak. Siang hari bakarajo di paso. Bakarajo kareh. Di apa majikannya malam nyo tetap melakukan salat tahajud itu sampai 100 rakaat. Satu kali kedengaran oleh majikannya itu, dia melantunkan doanya, munajahnya, keluhannya, curhatnya kepada Allah. Ya Allah, andaikan aku ini bisa membebaskan diriku dari diperbudak oleh hambamu, maka siang malam akan aku peruntukkan untuk menyembahmu. Tapi sayang, saya hanya malam saja yang bebas, siangnya mau diperbudak. Ini kan budak, dijual orang ke sini. Siangnya saya tidak bisa, kalau tidak tuh full saya akan mengiktikaf, akan mencurahkan semua kegiatanku untuk beribadah kepadamu. Jadi nanpai itu salat tarawih, dan tinggal salat malam qiyamul lail. Bisa kita punya pilihan, bisa aja didahulukan salat malam kok. Tak kamu sembahyang awak bulan puasa, sudah awak sembahyang isya, sudah tu sembahyang sunat isya. Ada orang setengah tu deknya ke sembahyang sunat tarawih kok, ndaknya sembahyang sunat isya dah. Tu aneh juga itu. Sembahyang sunat rawatib isya tu ndak mangai tarawih sampai 1000 rakaat gitu dah. Kalau awak tahu. Tapi ada tu, malah ada ustaz. Ya, awak kan akan sembahyang isya kok malah langsung sekali ustaz. Ya ndak, lain membaca orang kok baca di toko. Ya enggak? Ini macam-macam. Salat sunat rawatib tu mendekati wajib. Itu maka rawatib namanya. Sangenek beda selisihnya juga sembahyang wajibnya. Ya, sedangkan salat tarawih itu enggak rawatib. Ya enggak? Walaupun bilangannya banyak, tapi masih jauh tinggi, masih kalah nilainya oleh salat sunat rawatib. Apalagi kalau sunat rawatib itu kita lakukan 4 rakaat sesudah sembahyang isya. Tidak perlu berspekulasi nama intip-intip malam Lailatul Qadar. Nabi yang mengatakan seperti itu. Dia awak malamnya yang perlu atau Lailatul Qadarnya. Tidak, nilai malam Qadar yang awak butuhkan atau malamnya. Tentu nilainya yang kita butuhkan, bukan malamnya. Jadi untuk mendapatkan nilai Lailatul Qadar itu, dalam hadis saya baca, siapa yang melakukan salat sunat 4 rakaat sehabis salat isya, dan 4 rakaat itu 2 tambahannya tu, dan 2 rawatib tu, ditambah 2 lagi. Terserah mau sekaligus ke 4-4-nya 1 salam atau dibagi 2. Apa edahnya kalau itu dilakukan oleh seseorang? Dia bagaikan mendapat Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Tidaklah di Siko dah. Di Makkah lah. Ba'alam aku dikecekkan di Masjidil Haram. Kerana tidak sama nilai 1 kali di situ, 1 kali Siko dah. Tidak nilai pahala ibadah salat sekelipatannya dengan 100,000 dah. Apapun aktivitas kegiatan keagamaan, ritual ibadah yang pernah dilakukan di Masjidil Haram itu, di Makkah itu, kelipatannya 100,000 kali di sini. Dia kesempat awak mengkhatamkan Quran di Masjidil Haram itu selama haji, insyaAllah. Ya, itu tidak sekali khatam waktu dah. Sama awak je mengkhatamkan Quran 100,000 kali. Bila bisa waktu? Ya tak? Itu jadi kecik embo ke jamaah haji nembo bimbang tu jo salat sunat saja ditambah-tambah jenengan jo salat di Masjidil Haram kosong lah pulang pokok kok cembah.
Lah pulang lah lebih-lebih. Lah lipik takulai lah buat tujuh sembahyang. So baru. Belum termasuk lagi langkah-langkah kita tawaf mengitari Ka'bah itu. Satu langkah sekian ribu rakaat sholat. Coba bayangkan. Masya Allah. Itu makanya di Masjidil Haram itu tidak ada sholat sunat tahiyat masjid. Yang ada itu adalah tawaf. Ya enggak? Nah, itu. Ambo ke jamaah haji, jamaah umrah yang pernah ambo bimbing, ambo kajian itu Bapak Ibu sekalian. Ada yang ingin mengulang-ulang umrah, kok sekali kesinan tu diulang-ulangnya umrahnya itu beberapa kali. Pai ke Jirana, pai ke Tanaim untuk mengambil miqat namanya. Ya, namun ndak ada di dalam sunnah dan dikerajokan Nabi jo para sahabat yang mengulang-ulang umrah itu dalam satu kali pergi, ndak ada. Ya ndak? Batanya sahabat kan Nabi, bagi kita yang bukan penduduk Makkah ini, amalan apa yang mesti kita lakukan di sini mengisi hari-hari kita selama berhaji ini? Tak ada Nabi mengecekkan ulang-ulang umrah kalian, tak begitu je Nabi. Apa kata Rasul? Tawaf. Tawaf. Ba'amungku tawaf, karena itu tidak ada bisa dilakukan di tempat lain. Kok kamu baca Quran awak banyak-banyak sinan di rumah awak dapat je baca Quran? Hah? Alai, kau sembahyang sunat banyak-banyak, sembahyang sunat di rumah awak bisa je sembahyang sunat. Tapi kalau tawaf, barajulah ke kadang rumah awak, berkeliling awak sana sampai 10 kali tidak bisa, tidak tawaf begitu nama itu wapawai nama itu. Ya, anda ada. Hanya ni mana tidak ada sampai lah itu yang diserigikan sinan. Ambo sampaikan ke jemaah tu. Tapi tidak ada dia Pak. Karih berarti nyobulih cerita nyobulih ya tak. Jadi beribadah kau perlu ilmu. Nabi selama di Mekah itu tidak ada melakukan itu. Sahabat-sahabat lain pun juga tidak pernah melakukan itu. Cuma mereka memfokuskan untuk menunggu manasik haji itu sendiri. Bapak Ibu sidang jamaah muliakan Allah. Jadi kita lestarikan amal-amal ibadah yang kita kerjakan selama Ramadan itu dengan berpuasa sunat, dengan sholat malam, dengan tilawah membaca Quran. Ini tadarusannya di bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan bisa juga kita membaca Al-Quran, kemudian berzikir. Ini yang bisa melestarikan, menahan, menampung 3 tetes madu Ramadan tadi. Bapak Ibu, nikmat Ramadan yang begitu mahal, ya, persis seperti kucuran hujan buat para petani, ya, kumpulan dari airnya akan berlalu begitu saja jika tidak segera dibendung, dialirkan, dimanfaatkan ke sawah-sawah, ke ladang-ladang, lahan-lahan pertanian tadi. Agar benih-benih kebaikan baru bisa tumbuh besar dan berbuah lebat, jangan jadi petani yang lalai menampung hujan rahmat di bulan Ramadan ini. Ya enggak? Makanya selalu itu. Satu di antara sekian banyak nikmat Allah, anugerah Tuhan kepada kita adalah dengan diberikannya kepada kita nafsu. Nafsu kok Pak? Kok nikmat yang paling hebat. Ya, dengan berbekal nafsu manusia dapat menempuh kehidupan ini secara wajar. Jangan bagara-gara Pak nafsu kok. Untuk makan, sebab kalau tidak ada nafsu tidak bisa makan dah. Hah? Bang aku dah makan, tidak ada nafsu. Apa saja kegiatan yang kita lakukan selama kita di dunia ini tidak bisa dilakukan itu tanpa nafsu. Baam membangun saji tangkai korenca. Baam beli pakaian senayan sari tarwi. Ya, nafsu itulah yang menggiatkan orang. Kalau tidak diagi nafsu, tidak ada keturunan habis. Untuk berkelamin pun juga butuh nafsu. Itu makanya nafsu itu dalam ajaran Islam tidak dibunuh dah Pak. Tapi dikendalikan, diarahkan. Guru mau mencontohkannya nafsu ko samu juk kudo bendi. Di kudo bendi ko ndak dibunuh kudo dah. Beku awak mirip bendi itu lai. Ya ndak, tapi pakai tali les.
mau kiri, mau kanan, atau mau stop, ya enggak, diarahkan seperti itu istilahnya. Jadi itu nafsu. Di kehidupan ini dapat dijalankan itu semuanya dengan nafsu. Rumah dibuat di nafsu, orto di Bali di nafsu, apa saja hendaknya itu semuanya membutuhkan nafsu. Namun begitu perlu kita ingat nafsu itu punya kecenderungan menyimpang. Itu mengkodagi tali itu. Ya suka menyimpang. Ya enggak? Itu. Karena itu di dalam Islam ada tuntunan anjuran kuat untuk mengendalikannya. Bukan malah dibunuh tapi dikendalikan ibarat kuda tadi. Pilihan hanya ada dua di dalam nafsu. Apa kita menguasai nafsu atau sebaliknya kita yang dikuasai nafsu. Allah tidak ada melarang orang Islam kaya. Milikilah harta sebanyak-banyaknya. Capailah kepangkatan setinggi-tingginya. Cuma yang diwanti-wanti, yang diingatkan Allah, jangan kamu dimiliki oleh hartamu, tapi kamu yang memilikinya. Jangan terbalik tabang, ya enggak? Jangan awak diperbudak di harato, tapi harato tu neng jadi budak awak. Hari ini berapa banyaknya orang yang diperbudak oleh hartanya sendiri. Ya Bapak Ibu sekalian, itu dikendalikan. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam soal nafsu ini. As-sa'adatu kullaha fi ayyamila ar-rajulu nafsuh was-saqawatu fi antamlikuhu nafsuh. Kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya. As-sa'adatu itu bahagia artinya. Kesenangan di kebahagiaan itu selama seseorang dapat menguasai, mengendalikan nafsunya. Was-saqawatu dan kesengsaraan adalah di saat seseorang sudah dikuasai oleh nafsunya sendiri. Pilihan hanya dua, mau menguasai atau dikuasai. Nah, itu sikap hidup, pola hidup kita yang menentukan seperti itu. Menguasai nafsu bukanlah mudah. Rasul sendiri memakai istilah jihad akbar. Baru pulang dari perang Badar, kecik Nabi, kita baru saja kembali dari jihad asghar akan menuju jihad akbar. Kaget para sahabat, adakah perang sesudah ini yang lebih besar dari perang Badar ini Rasulullah? Ada, kata Nabi. Apakah itu? Jihadun nafs. Jihad perang melawan hawa nafsu kalian sendiri. Jadi tidak bergara-gara, Pak. Ya, hawa nafsu itu memang berat. Kecil orang awak. Jurang bisa bercakap, juga galang-galang hendak. Lihat tahu Pak Ati itu. Rancak awak bercakap, jurang perlu bercakap juga galang-galang. Itu maksudnya. Menahan lapar, perlu mati tidak makan, bila bertinju juga orang sedapik makan, kan itu arti itu, ya enggak? Itu hebatnya. Tapi hawa nafsu, bagaimana cara kita melawannya? Ini enggak tampak dah, enggak nampak musuh aku dong. Inyo diri sendiri, inyo awak sendiri melawan ego awak sendiri. Disinilah hebatnya syariat puasa. Kecek Nabi kepada para pemuda tadi, kita ulang balik. Kalau kalian menggebu-gebu syahwat kalian, nafsu kalian, puasa, kata Nabi. Tidak ada yang lebih daripada itu. Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan Allah, itu barangkali yang dapat kami sampaikan pada subuh ini. Mari kita pelihara 3 tetes madu Ramadan yang telah berhasil kita dapatkan selama Ramadan tadi.
kita lestarikan dengan catatan, dengan cara mengamalkan amalan ubudiyah yang selama Ramadan itu dapat kita lakukan. Demikian saja barangkali kalau ada yang akan dipertanyakan, saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita tutup. Ada yang bertanya? Silakan, Bu. Ya, boleh. Mana yang lebih baik? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sahabat dan mago gale Nabi tadi di hari tuanya menyasarnya. Menyasar. So apa yang sudah pernah diwiridkan tidak mau ditinggal. Jangan ditinggalkan. Kok dan iyon kecek Nabi saat itu puasa 3 hari dalam sebulan tu tidak balik na dan kini dah cek. Menyasarnya. Ya enggak? Artinya apa? Yang lebih baik itu Bapak Ibu sekalian adalah apa yang kita bisa sanggup melaksanakannya secara rutin, secara terus menerus. Amal yang disayangi Tuhan itu tidak banyaknya doh. Tapi rutinnya. Kecil orang seorang sinan tu usually. Tidak sometime dah. Itu bu sometime. Kadang-kadang, ya kadang-kadang banyak mana tiba ada moodnya, apa alami tu. Ketika tidak ada mood lain, tidak ada. Di mana yang bisa tersanggupi. Ya, begitu juga puasa 6. Ya enggak, puasa 6 hari itu dah ditunjukkannya Nabi mesti berturut-turut dah. Cuma para imam mazhab itu yang berpendapat menurut kajian Imam Syafi'i bagi dia lebih baik berturut-turut. Karena ada pula sebabnya itu. Tapi bagi imam-imam yang lain enggak. Bisa dicicil sampai habis bulan Syawal. Bisa dibayar dengan Senin Kemis 2 dapat dah, Wak. 2 dapat. Puasa Syawal dapat, puasa sunat Senin Kamis dapat loh. Ya. Bisa dibayar waktu puasa bid 3 dapat dah, Pak. Ambo mencuba ketiga tu, Pak. Alhamdulillah. Di puasa bid ambo puasa, di puasa Senin Kamis ambo puasa, di puasa 6 kan ambo puasa lah. Ya, tidak ada larangan. Aisyah setahun dia sebelum meninggal tidak pernah buku selain hari raya. Le boleh buat puasa tari itu tu ya. Ndak habis dia Aisyah kau kaji ka. Ndak habis dia. Nabi saja menjaminnya kalau kalian menginginkan agama, separuh dari ajaran agama itu ada di Aisyah. Itu kedalam ilmunya. Ya tak? Utsman bin Affan juga. Setahun dia mau meninggal itu dia puasa terus, tidak ada pernah selain pada hari raya. Jadi itu makanya amal yang terbaik adalah amal yang tersanggupi oleh kita melangsungkannya secara terus menerus. Di amal itu yang baik walaupun kecil tapi berlanjut. Kalau besar tidak. Hafiz Ibnu Hajar belajarnya dengan air tetes di batu. Itu maka Ibnu Hajar namanya itu anak batu cara awak. Dicaliknya air titik di batu, tabuak batu tu deh. Berlubang batu tadi dia air tu titik setitik tapi tarui. Ya tak? Acu siram batu tadi sembe kok cabik lah kau. Tak mau dia. Tapi dengan tetes tu jangan dikira itu lemah, tapi yang dinilai itu. Di apa yang sudah terwiridkan oleh kita, upayakan itu melakukannya. Jadi tidak bisa menunjukkan ke ibu dah mana paling elok. Cuma jawapan ambo mana entah kau dah awak. Lah, tak ada kasih murah tu itu. Murah. Mana entah kau. Jadi kecil orang awak Minang kau dikiak baru diangkek. Dikiak dulu baru dianjek.
Digamak dulu tuh, baru kok nak tagamak itu berjujung je. Itu mempersulit diri namanya. Tak boleh seperti itu. Ketika mudo yo lai beko tu, la unsur beko, dak taluk lai. Itu sahabat tadi menyasar dan kok dan dulu dan niyon kecik Nabi dak takai kona payah dan kini. Ada lagi yang lain Bu? Pak, silakan. Boleh? Ya. Ya. Bagus. Ya. Sudah, bagus. Hadis yang saya ambil tadi saya kutip dalam buku Tangkihul Hadz. Imam Nawawi yang menulis itu. Al-Bantani sampai kini jasadnya masih utuh. Kain kapan saya tak cabik dah. Lah ratusan tahun lah mau mati berkubur di Makkah. Ulama awak orang Banten pernah jadi imam Masjidil Haram itu yang menulis buku Tangkihul Hadis itu. Bahasa awaknya Tangkihul Hadis itu terjemahan hadis Nabi secara kontekstual. Itu masuk ini ya. Ya, kalau Bapak ini nanti ingin mencari ambo kopi kan beko hadis nanti itu, insyaallah kalau ambo takana ambo agin ke Pak. Jadi hadis itu tidak menyebutkan bulan. Tapi yang dikatakan Nabi, siapa saja orangnya yang melaksanakan sholat sunat 4 rakaat sehabis Isya, nilainya bagaikan dia mendapatkan Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Aku melakukan itu sampai kini, sampai sebelum puasa sehari. Ya, artinya apa? Itu makom kecian Lailatul Qadar itu kecik Buya Hamka, ndak mesti bulan Ramadan dah. Ambo ndak bisa menerima dulu tu dah. Kata itu Cik Buya. Buya Hamka kecian. Lailatul Qadar tu ndak mesti kecik Buya malam. Ndak kita faham awak dulu dah. Tapi kini lah bisa dengan terbukanya teknologi kini kok. Ndak mesti malam Lailatul Qadar kok Cik Buya Hamka. Aku itu malamnya malam di mana? Malam siko atau malam sampai orang lain? Jauh jangkauan pikiran Buya Hamka. Dia awak malam siko tapi di orang Amerika kini ke siang dah. Tumpamonya kue. Di belahan bumi lain tak sama malamnya. Apa malam sinan turunlah, malam siko turunlah tu acok mana malam Lailatul Qadar tu. Ya sekali dalam sebulan tu nya. Makanya dipintasi dengan cara begitu. Jadi artinya apa? Tidak malam saya waget melaksanakan ibadah di bulan puasa. Kok dah siang malam itu artinya. Jangan malam saya giat, siang hari giat juga. Sembahyang tarawih kan tidak ada malam, tapi sembahyang duha ada kok siang. Sebanyak-banyak sembahyang duha aku 2 rakaat, sama aja sembahyang malam. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Hebat lagi itu kalau kita baca oleh itu baralah hebatnya. Tuh, sudah Pak. Yang kedua niatnya adalah niat sholat sunat sesudah Isya, ba'da Isya. Nah, jadi kalau tadinya 2 kita tambah 2 lagi. Sekaligus 4 juga boleh. Ya dak, atau 2 pun juga boleh. Ambo sering melakukannya 2 di siko, 2 di rumah. Mangko menjadikan 2 siko 2 di rumah, jembe kuat dolem datang ke fitnah, sembahyang tu tidak banyak namanya. Awak kau kan banyak mencekarui orang Pak, belabi popnya kamu bang hijau tu. Siap kenapa jatuh Pak? Ya enggak? Itu kadang-kadang. Sekali waktu ambo subuh pergi kuliah subuh di Masjid Sahara sampai kini Pak. Tahun 82 mulai ambo pergi kuliah subuh di Masjid Sahara Padang Pasir itu sampai kini. Lah banyak yang mati orang-orang lain pun tu. Itu lama Jadi sekali talambe ambo tibo, baulah lah kendaraan awak ko.
Tiba situ nampak awak di pintu tu ada garing nyukamat. Luput saya melakukan solat sunat fajar. Sedangkan solat sunat fajar kau Pak, nak manga-manga di dunia kau dah. Nabi mengaji ambil itu, rakaatal fajri hairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunat fajar itu jauh lebih baik daripada dunia ini dan seluruh isinya. Bajulah tu. Itu nanti hilang dewa tu. Hilang dunia je isinya satu ya. Itu hebatnya. Jadi setelah selesai salamnya boy imam situ, setelah selesai kanan salam ke kida, sudah tu istighfar mau 3 kali. Mau menyisih kata pedium tu kan sebalik sini tu. Sembahyang sunat ambo. Indak telaki di induk-induk kau menunggu ambo mengaji kau menanyon tu lah baru sudah semua sembahyang tu nyon tagak ni induk tu. Sembahyang tadi tu ya. Ayah, bitunya artinya tu apa? Nak ketuju mencali rusak mata barangkali dia mencali awak benda tu. So tak pernah dilakukan orang. Ya tak, beko lah dan jawab mengaji kita beko. Dan makin ni ada lun sikir ke lah. Sikir lah dulu. Ya tak, habis itu orang ko kadang-kadang orang balabi semayang orang cameh. Kan cameh nama itu. Ya tak, dah selah lah duduk tak kini kau mengaji baru mau sampaikan. Memang tidak ada solat sunat sesudah solat subuh. Tapi bagi siapa? Tak sampai di situ kalimat tu. Kecil ambo, jangankan solat sunat, solat wajib pun ada sesudah subuh. Batu inyulun semayang lain ambo. Oh tu boleh mah ambo. Bodoh nak fikir. Kita jawab sudah kan? Apa yang kulakukan itu? Di makom Bokarajon tadi yang boleh semayang itu lay. Sedangkan pahalanya sangat besar. Sedangkan waktu subuh masih ada sekarang. Dan itu bukan saya buat-buat. Ada dalilnya. Pernah Nabi menegur seseorang sahabat melakukan salat sunat sehabis salat subuh. Ditunggunya Nabi sampai salam. Setelah salam ditanya Nabi, semayang tadi itu. Semayang sunat fajar Rasulullah, aku tidak sempat tadi buru-buru ke masjid ini, tidak sempat aku salat sunat fajar. Kecil Nabi kaya. Tak cik dah Pak. Jadi itu jangan sampai kita abai itu. Jangan malu awak. Ya kalau suruh kok kalau ada kamar garin masuk kamar garin. Kalau dak belum tahu, tapi kalau lah tahu kini kok tidak ada lagi fitnah setelah ini. Ya, di kado nampak awak tagak orang sudah sembahyang wajib kok tu jangan macam karwe julai. Ada dalilnya. Ya, awak aku kan culik gari. Murah namanya nyalan orang tu. Apalagi kini musim-musim bid'ah sia apa yang tidak dibuat Nabi bid'ah, salo bid'ah. Ya. Jadi akhirnya adalah keluar fatwa Wahabi Makkah tu imam besarnya tu sudah memfatwakan boleh maulud Nabi. Hebat tu tak? Boleh merayakan hari-hari besar Islam. Dulu haram tu. Tak boleh cik Allah dah. Kini dah boleh. Akhirnya inyon yang tunduk dakwah dah. Ya tak? Karena bukan yang salah yang kita lakukan ini. Jadi lakukan itu peluang bagi kita untuk menambah pundi-pundi amal ibadah kita. Kemudian salat fardu maghrib. Sehabis salat maghrib itu aturannya salat sunatnya hanya 2 rakaat. Awak buat 6. 6 sampai tambahannya. Itu lebih hebat lagi. Ya. Siapa yang melakukan salat sunat 6 rakaat sehabis maghrib. Di dalam hadis yang saya temukan, yang saya baca. Itu bagaikan kapasitas dia beribadah selama 12 tahun non-stop. Dia tahu non-stop tu. Sehari puasa, taruh malam tahajud sampai subuh. Itu non-stop tu. Barang kadangnya tu. Hanya menambah 4 rakaat lagi. Itu pun kalau awak tak mengaji, kalau awak tak berwirid, awak lakukan itu. Tapi kalau awak berwirid, payah larang nunggu awak akan mengaji. Ya tak? Sebab mengaji ko lain lah pula hebatnya. Kau nak kini ko Pak, nak kita subuh kini ko, iko dapat kita 3 kali pahala haji. Padahal haji kini stop.
Gigit jari orang kini Pak. Ha? Kalau ibu-ibu kalau kada puas menggigit puntung saya suak kalau tak kini dah. Bagaimana itu payah mendapatkan kuota haji itu, payah menunaikan ibadah haji itu. Awak bisa berhaji. Hadir di majlis ta'lim, majlis pengajian takaikwa, itu nilainya haji umrah. Bersegera datang subuh-subuh pergi salat berjamaah subuh, tak subuh kini sudah, setiap subuh. Itu nilainya juga haji. Nanti kita tunggu sampai salat suruk lagi, itu juga nilainya haji. 3 kali haji dapat pagi go kamar jadi kepiang sebanyak itu tau. Lah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.